Oke guys, jadi ini adalah video yang udah kalian request ya, dan banyak sih nanyain gue soal masalah saham ini, dan itu adalah saham Demas ya guys ya. Oke, jadi sebelum itu seperti biasa, ini buka ajakan menjual atau membeli suatu saham. Jadi untung rugi ya kalian tanggung sendiri semua ya. Oke, jadi ini gue cuma bakal bahas dan kulik ya perusahaan ini. Ya, kita bakal bahas Demas ya, oke. Nah, namun sebelum itu, ya kayak gue bilang di awal disclaimer on, dan ya gue mau pembukaan aja buat kalian. Demas tuh sama apa sih sebenarnya sih? Emiten apa sih? Mungkin beberapa teman-teman yang mungkin cuman ngandelin dividen dan sebagainya, pasti kalian nggak tahu deh ini perusahaan apa gitu loh. Mungkin jualan bakmi kah atau apa kah, kan nggak ada yang tahu ya, oke. Nah, jadi kalau menurut gue, oke, kalian harus at least ya tahu lah, at least banget tahu perusahaannya apa. Ini perusahaan properti ya, kawasan industri. Lebih tepatnya si Delta Mas ini itu berada di daerah Bekasi guys, itu Cikampek sana itu. Oke, dan ya boleh dibilang perumahannya juga banyak ya, ada klaster De Silva, ada Roosevelt, banyak lah tuh kalau misalnya you name it lah, Woodchester ya bahkan ya. Dan boleh dibilang untuk aksesnya ke Jakarta ya, itu jalan tol itu sekitar kalau nggak salah 37 km deh ya, kurang lebih kalau menurut gue ya, karena gue belum pernah ke sana juga tapi ya banyak sih ya orang-orang tinggal di sana juga. Dan well, untuk harga rumah itu ya sekitar klaster-klasternya itu 500 sampai 1,3 M aja sih setelah gua research ya, rata-rata ya. Oke, jadi paling murah tuh 500-an juta, paling mahal tuh cuma 1,3 M gitu loh, which is ya again ya, cuman ini kan di luar Jakarta gitu loh. Kalau di luar Jakarta udah pasti murah lah kita ngomong rumah ya, cuman ya ya pasti kan orang mau bekerja di Jakarta gitu loh, nggak mungkin tiap hari Jakarta ya. Ada sih, banyak sih ya, mungkin coba teman-teman yang kerjanya tiap hari ya, oke, dari pagi sampai malam mesti bolak-balik Bekasi Jakarta, coba tulis di kolom komentar ya, gue mau lihat berapa banyak orang di sini, oke. Nah jadi terus selain itu apa lagi bang? Nah, selain itu perusahaan ini mereka juga punya namanya coupling ya. Coupling tanah itu, ingat guys, ngejual itu nggak gampang guys ya. Lu nggak mungkin lu di luar sana nawarin orang, pak couplingnya pak, mau beli coupling tanah nggak pak? Yang ada lu kacangin satu hari dikacangin semua cuy. Lu nggak bisa nawarin orang beli tanah satu coupling gitu, itu mesti perusahaan cuy. Ya kalau misal rumah masih lebih better gitu loh, kayak agen perumahan, oh pak ini rumahnya pak ya, oh ya boleh, masih lebih make sense. Oke, kalau udah tanah gede seperti itu mah udah nilainya udah triliunan atau bahkan ratusan M gitu loh. Jadi which is itu harus pabrik guys ya. Jadi ya mungkin coba kalian tanyakan sama diri kalian sendiri deh. Nanti kalau misal gue tanya, guys mau nggak guys beli coupling tanah yuk. Oke, ya jadi itu saja ya. Terus apa lagi? Pasti kalian nanya, tujuannya buat apa sih bang coupling ini? Oke, itu adalah tujuannya untuk perusahaan-perusahaan atau dari berbagai sektor industri bisa berinvestasi di sana dan membangun pabrik ya, atau mungkin ya boleh dibilang pusat data center juga di sana ya. Oke, dan banyak udah mulai banjir di sana, dan termasuk dari Kominfo PDN ya, Pusat Data Nasional juga di sana. Nah, oke, itu kalau nggak salah pembangunannya itu ya menggunakan kalau nggak salah lebih kurang 5 hektar itu ya, dan menghabiskan at least 2,5 triliun guys untuk pembangunannya di sana, Pusat Data Nasional lah, berarti itu data center. Terus ada lagi Telkom juga di sana sih guys ya. Telkom itu juga well, salah satu tenan mereka juga lah ya. Jadi boleh dibilang ini gede ya, dan ya seperti Astra, Hyundai, Suzuki ya itu juga di sana semua, Kalbe ya guys. Jadi rame lah, banyak lah pokoknya industri lah. Makanya aku bilang Demas ini mayoritas adalah kawasan industri sih guys, apalagi Bekasi gitu loh ya. Bekasi udah pasti banyaknya industri sih, seperti ya mungkin head to head sama Best lah kita ngomong ya. Oke, nah cukup ya pembukaannya, kita langsung saja masuk ke dalam topiknya. Oke, company profile seperti biasa ya, kita bakal ngebahas Demas ya. Oke, kita langsung saja masuk profil perusahaan. PT Putra Delta Lestari, TBK kode sahamnya Demas, didirikan 1993, IPO tahun 2015. Oke, nah seperti yang kita ketahuin bahwasannya, by the way hari ini tanggal 17 bulan 7 ya guys ya, dan penutupan ya hari ini jam berapa ya? Udah lagi penutupan ini. 153 ya, dan dia memang sudah IPO sejak 2015. Dan gue mau kasih tahu juga, oke. Nah ini gue mau kasih tahu, lihat dulu ya. Pemegang ya, kita ngomong pemegang sahamnya itu adalah siapa-siapa saja, nampak sumber
Arus Mulia, Sinarmas Land 57%, Sojess Corp 25%, Publik 18%. Nah, ini gue mau ngomong ya. Sumber Arus Mulia itu apa sih? Itu adalah perusahaan properti pengembangannya. Oke, miliknya sih Sinarmas Land. Oke, itu udah ada sejak tahun 1988-an sih. Udah lama banget lah kita ngomong lah ya. Jadi boleh dibilang sih Demas ini juga udah lama sih sebenarnya sih. Udah dari 1996 kalau nggak salah itu ya. Udah lama didirikan itu. Ya, dan satu lagi, mungkin kalian terlihat asing ya, tapi lihat itu, ada Mas Sojess. Sojess Corp ini apa sih? Ini perusahaan trading terbesar salah satunya di Jepang ya. Oke, itu pusat di Tokyo tuh kotanya itu. Dan mereka sudah joint venture. Nah, jadi Demas ini adalah proyek joint venture antara si Sinarmas Land dengan perusahaan Jepang ini. Maka jangan heran kenapa kalau Sinarmas ya mau di BSD kayak mau di Demas kayak atau di mana kayak yang pokoknya berkaitan dengan Sinarmas itu banyak banget loh. Kayak perusahaan-perusahaan Jepang di sana gitu. Terus ada Ion Mall ya. Ion itu kan from Japan man gitu loh ya. Dan and you name it lah gitu loh, banyak banget perusahaan-perusahaan yang berbau di Jepangan di sana juga ya. Jadi which is karena memang hubungannya sih gitu loh. Even kayak ngomong asuransi MSIG juga itu kan juga Mitsui ya namanya, Mitsui. Oke. Kalau bahasa Jepang Mitsui ya. Oke. Wow. Nggak, ini sorry ini bukan kelas bahasa Jepang ya, tapi kalau mau belajar sih silakan aja sih. Nanti gua ngajarin kalian bahasa Jepang ya. Ya mau belajar bahasa Jepang coba tulis di kolom komentar ya. Nah, atau gua bisa ajarin juga. Oke, Mitsui ya. Oke, dan ini Sojess ya. Oke. Oke, koitsu wa ne kakkoi namae wa ne. Sorry ya, lanjut dulu ya. Ini bisnis intinya apa? Pengembangan dan manajemen kota Dalramas, integrated township seluas 3.200 hektar ya, industri, GICC, residential, commercial, utilities, hotel ya. Jadi 3.200 hektar area. Nah, ini setelah gue research dan gue cari tahu lagi untuk lower boundnya itu nilainya ya. Oke, ini by the way ini untuk siap di develop dan ready for sale ya. Itu sekitar itu 31 sampai 33 triliun only gitu loh. Jadi boleh dibilang nggak terlalu mahal. Soalnya itu di luar Jakarta guys ya. Dan terus untuk upper boundnya ya lebih tingginya lagi harganya itu paling cuma 56 sampai 61 triliun, itu kurang lebih lah kita ngomongnya lah ya. Jadi which is kalau kita lihat dari nominalnya aja untuk valuasi mark land banknya kita ngomong ya, oke, jadi nggak gede-gede amat sih meskipun 3.200 ya. Jadi beda sama si Cicak. Kalau si Cicak 3.200 tapi itu total valuasi dia 136 triliun gitu loh. Lebih banyak lagi. Kenapa? Karena ya kalau Mekarta kan masih daerah-daerah dekat Jakarta juga lah kita ngomong, masih lebar banget cuy ya, masih luas banget. Jadi 3.200 hektar area itu lebar gak? Luas cuy, luas, cuman ya again luar Jakarta jadi lebih murah valuasinya gitu loh ya. Ya cuma balik lagi dia kawasan industri ya. Kalau kawasan industri memang boleh dibilang lu jual gede sih lah kita ngomong sih, kelihatannya kecil tapi sekali jual itu bisa triliunan gitu loh ya, karena again industri ya, karena pabrik dan sebagainya. Kalian mesti bangun di sana guys, oke ya. Kalau memang kalian mau bangun pabrik sesuatu ya mungkin bisa cari di sana gitu loh, karena mungkin costnya lebih murah ya, perizinannya mungkin lebih gampang. We never know man ya. Ya coba lanjut lagi. Nah, ada 7 pabrik sewa, 19 klaster rumah, hotel, Le Premier, Ion Mall, dan sarana publik lainnya. Jadi boleh dibilang di sana itu udah seperti kota mandiri lah, seperti BSD-nya juga lah kota mandiri. Jadi ini ngeklik juga ya. Sebenarnya daerah Jawa ini kan baik banget kota-kota mandiri gitu loh. Kalau di Jatim ya misalnya ada, pokoknya ada Bintaro juga. Bintaro itu juga kota mandiri gitu semua. Ya jadi kalau boleh dibilang sih kota-kota mandiri ini mereka memang udah punya desainnya dan mereka punya proyek masing-masing, which is memang untuk fokusnya ke ya kota mandiri itu sendiri. Mereka punya rumah sakit, punya sekolah ya, punya apapun itulah ya apapun itulah ya, mungkin apapun lah pokoknya lah, intinya lah guys ya. Gua ngerti maksud gue lah kalian apa ya, cuman ya apapun itulah ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke. Nah, untuk dari GCG-nya, GCG gimana sih? Nah, ini struktur lengkap Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit Independen, RUPS berjalan teratur, pelaporan transparan sesuai regulasi IDX dan IFRS, laporan tahunan dan sustainability. Oke, sampai di sini gue mau ngomong dulu ya. Memang secara GCG dan tata kelola sama aja lah GCG tata kelola. Oke, untuk GCG-nya ya itu semua aman ya setelah gue research ya, dan mereka juga boleh dibilang one of the best juga sih menurut gue sih, karena mereka bisa nge-maintain dan mereka sudah lama banget di
bursa ya, dan ya nggak lama-lama juga lah ya, mungkin 10 tahun lah, tapi kita ngomong didirikannya gitu loh, karena ini kan bisnis joint ventures ya, oke, antara Sinarmas dengan Sojitz ya, jadi perusahaan Jepang dengan perusahaan lokal ya. Kalau udah 20 tahunan ya, kalau kita ngomong mereka joint venture, wow, itu akur banget sih gitu loh, berarti wow, this is very very interesting gitu loh. Makanya kenapa kalau untuk GCG gue gak menempuhkan adanya nama GCG kepentingan atau GCG politik, karena memang gue rasa mereka tuh fokusnya ya bisnis aja guys gitu loh. Jadi nggak ada mikirin aneh-aneh lah, ya nggak ada goreng-goreng saham lah ya, paling digoreng ketika mau bagi dividen ya, karena itu kan para retail ya, ya mungkin kalian yang retail juga lah yang mau berubah hidupnya karena nonton channel gue, konten gue ya ke jalan lebih bener ya. Ya mereka tuh ngincar dividen kan gitu loh, tapi ya paling bagusnya itu adalah beli ketika dia ngumumin mau bagi dividen ya, jadi capital gain lebih banyak. Itu strategi, anyway, itu strategi kalau mau dividen investing sebenarnya. Oke, kok gua jadi bahas strategi investasi. Lanjut dulu. CSR aktif, kesehatan, pendidikan, pengelolaan lingkungan, dan township, menekankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, boleh dibilang sekarang kalau nggak salah kan kita banyak banget nih kota-kota mandiri nih, oke. Yang paling apa latest ya kita ngomong ya, the latest news is itu di PIK 2. Gue baca di CNBC atau di IDX ya, di Instagram ya, oke, berita mereka. Kalau nggak salah kena teguran ya bahwasannya untuk sampah, kalian kelola sendiri gitu loh. Nah, sampah ini kan berarti kita lari kemana? Bisnis apa? Waste management, oke. Waste management, man. Jadi bisnis sampah ini, wow, karena semakin banyak kota mandiri, kita semakin banyak tempat, kita butuh tempat nama penampungan sampah. Oke, you need it. Oke, jadi mungkin kayak perusahaan-perusahaan seperti ini mereka bisa kerjasama sama beberapa perusahaan-perusahaan waste management ya untuk mengelola limbah atau sampah apapun itu. Karena mereka punya anything, man. Ada rumah sakit, ada pendidik, ada township ya, kayak cluster gitu loh. Jadi limbah-limbah itu bukan saja dari konsumsi ya, tapi rumah medis ya itu juga mesti perhatikan gitu loh. Mungkin limbah-limbah peralatan mesin-mesinan dan sebagainya. Jadi itu butuh banget guys ya. Jadi apakah ini bakal jadi peluang untuk waste management company? Wah, kita nggak tahu ya guys ya, oke. Tapi sayangnya udah rally ya. Oke, harusnya kalian tahu deh itu kode sahamnya apa. Oke, udah rally. Oke, kalau masuk sekarang mah udah telat lah cuy ya, sorry to say ya. Kalau gue sih udah masuk di bawah lah ya. The value investing, man. Gue value investor soalnya. Oke, lanjut dulu ah. Aduh. Independent structure pemegang saham kuat tanpa indikasi intervensi politik dan konflik kepentingan. Oke, jadi fix ya guys ya. Berarti memang ini bersih. Oke, karena di dalam juga ada orang Jepang sih. Jadi orang Jepang itu terkenal dengan strict ya dan profesionalitas tingkat tinggi. Hontou ni mazime na ningen da yo, Nihonjin wa. Mochiron yo. Hai. Kok jadi bahasa Jepang lagi? Yuk, lanjut lagi. Oke. Nah, kita ngomong secara bisnis dan operasional ya. Nah, bisnisnya seperti apa? Ini bisnis inti guys ya. Ini segmen utamanya adalah industri ya, oke. GIIC dengan tenan besar seperti Suzuki, Hyundai, Astra, Kohler, Telkom atau National Data Center, permintaan lahan untuk data center. Nah, tapi cuman ini gue mau ngomong ya, karena nanti data center menjadi oversupply, maka harganya sudah nggak semahal seperti dulu ketika masih awal-awal. Itu ketika DCII baru listing. Ya, itu kan masih heboh banget tuh zaman-zaman tahun 2022 ya, itu nggak salah ya. Metaverse, AI, saham teknologi, IPO, goreng tinggi-tinggi, terbang dan habis itu pensiun semua. Sangat menyedihkan sih sebenarnya sih, patetik sih kita ngomongnya. Tapi ya mau gimana ya, itu namanya juga kita butuh orang-orang seperti itu juga sih. Jadi buat ngegoreng saham sih gitu ya, kita mah beli di bawah gitu. Kita mah cari yang under value dan sebagainya gitulah ya. Nah, but anyway, kenapa gue bilang bisa oversupply? Karena data center ini udah jadi, gimana kita ngomongnya, udah terlalu membludak gitu loh. Jadi supply and demand-nya itu hukum supply and demand balik lagi gitu loh. Ketika supply and demand itu udah stabil ya, maka harganya nggak bakal kemana-mana, mungkin cenderung bakal lebih turun. Karena kenapa? Supply-nya itu over banget. Makanya gue kemarin waktu ke RUPS Timestone, si Timestone sendiri mereka tuh mau mengarah ke data center AI, which is data center itu adalah data center modern. Data center modern yang fokusnya di AI itu mereka menggunakan EBT. Oke, dan itu lebih ramah lingkungan dan ESG pastinya. Otomatis apa? Harusnya kalian udah tahu lah ya. Dan kalau ini kan data center tradisional. Kalau data center tradisional itu udah membludak gitu loh. Ya waktu gue ke Timestone sendiri itu udah dikasih tahu bahwasannya
data center tradisional itu sudah banjir dan harganya itu udah murah gitunya, jadi mereka nggak mau ke sana, jadi maunya ke data center yang AI gitu loh. Loh, kok bahasnya time stone? Ntar dulu ya, tapi memang tuh ilmu pengetahuan untuk data center sih guys. Oke, udah mulai panas otaknya atau masih mau didinginkan dulu? Bisa break dulu ya, bisa pause dulu ya. Jadi gue mau ngomong juga sih, selalu disclaimer on, oke ya guys ya. Jadi untung rugi kalian tanggung sendiri, oke? Gue cuma bantuin kulik dan analisa bisnisnya seperti apa. Ya, lanjut lagi. Nah, residential, komersial ruko, ya, rumah tapak, Aeon Mall, sekolah internasional, Jepang dan Korea, University, ITSB, ya, terus utilitas dan jasa, air bersih, pengelolaan limbah, keamanan, kebersihan, aset investasi, hotel, lab premier, dan pabrik sewa. Jangan lahan masif, memungkinkan ekspansi tahap lanjut di kota Delta Mas. Jadi seperti gue bilang, memang tanah itu masih banyak banget dan dalam pengembangannya juga masih banyak banget ya. Tapi rumah untuk dia punya rentang harga itu pokoknya dari lower to upper itu sekitar 31 triliun sampai 60 triliun only. Ya oke, itu kurang lebih lah, bisa jadi turun, bisa jadi naik. Jadi itu kan hitungan-hitungan kasar lah kita ngomong lah ya, setelah dipotong pajak dan sebagainya gitu loh. Jadi which is fair enough ya, di luar Jakarta dengan land bank segitu banyak ya, oke lah ya, oke. Dan masih luas, masih bisa explore lagi sih. Bahkan sekelas BSDE aja itu aja masih luas banget, banyak tanah kosongnya di sana guys ya. Gue malah pengen tinggal di BSD sih, enak sih di BSD sih, sunyi, hening, udara bersih ya. Lanjut dulu, kok jadi beli rumah? Kita beli rumah ya guys ya, oke. Gua doain kalian semua nonton di sini, kalian tuh bisa belajar terus, kalian sukses, lain kali multi bagger semua ya, bisa beli rumah juga kalian ya, oke. Lanjut. Nah, ini kita ngomong kinerja keuangan dan valuasi ya. Pendapatan dan laba bersih 2024 kita ngomong. Pendapatannya itu adalah 2,32 triliun untuk salesnya ya. Year on year itu plus 6%. Laba bersih itu adalah 1,3 triliun ya. Year on year itu udah 10%. Nah, kalau kita ngomong ya, secara laba mereka memang meningkat ya. Cuman, ada cumannya. Perhatikan selanjutnya ini. Untuk aset dan arus kas itu adalah 8,25 triliun, kasnya 1,676 triliun ya. Arus kas operasi positif 748 M ya. Nah, rasio valuasi ini per 17 Juli per hari ini harga sahamnya 143. Pagi tutup, bukan pagi tutup sih ini sih, gua salah ketik sih, sorry ya. Sore tutup ya, itu 143. Market cap 6,89 triliun, PI 4,85 kali, dividend yield-nya 20%, payout tinggi. Oke, jadi gue boleh bilang sama kalian, saham ini sebenarnya mau bilang valuasi murah juga enggak ya, mau under value iya, karena di bawah 1, cuma valuasinya nggak murah-murah amat juga dan nggak mahal-mahal amat juga, jadi biasa saja ya untuk sekelas dia. Dan yang jadi kendala dia adalah perusahaan ini suka bagi dividen besar banget. Jadi kalau menurut gua ya, kalau lu bagi dividen besar, otomatis apa? Duit yang lu dapat semua, lu nggak pakai untuk ekspansi. Jadi lu pakai itu untuk apa? Untuk bayarin dividen gitu loh. Kan orang demen dividen kan. Tapi again sih, kalau gua pribadi gua nggak demen sih perusahaan bagi dividen sih. Bagi gua kalau perusahaan bagi dividen itu bonus. Karena gua lebih penting dia itu bisa berkembang, dia bisa ekspansi. Karena fokus gue multi bagger gitu loh. Tapi ya beda-beda lah ya, tipe orang kan ada strategi masing-masing. Kalau dividend investing mungkin ini bisa dimasukkan ke dalam wishlist sih ya, mungkin kalian bisa analisa lebih dalam lagi ya, bisnis ke depannya gimana. Tapi kalau gue lihat setelah 20 tahun mereka join ventures ya, harusnya sih aman-aman saja ya, tapi kita nggak tahu. Hari esok itu adalah misteri, seperti kata Pak Lo Keng Hong ya, oke, panutan kita semua ya, hari esok itu misteri. Lu mau 20 tahun kayak 30 tahun kayak, siapa yang mengira ya bahwasannya dulu tahun berapa ya, tahun 2010 bumi bisa ke 8.000, tiba-tiba bisa ke gocap gitu loh, kan kita tahu. Terus Unilever yang biasa di 8.000 ke atas ya, gara-gara ada masalah boykot lah, terus perang lah, bahan baku naik lah dan sebagainya, dari 8.000-an bisa ke 1.000-an gitu kan, never know kan gitu lah. Jadi termasuk ini pertanyaan mungkin, Bang, apakah Demas bisa possible ke gocap? Ya bisa-bisa aja sih, gak ada nothing impossible sih. Ini bisa-bisa aja ke gocap kalau memang mereka mau gitu loh. Ya, tapi apa dulu landasannya gitu loh. Masih ada alasan dia ke gocap kenapa gitu loh. Nah, ada alasan kenapa saham si Demas ini valuasi dia di situ-situ aja. Kenapa? Karena memang perusahaan ini fokusnya cuma bagi dividen, nggak ekspansi bisnis. Jadi itu tercermin ke fundamental dia. Ekuitasnya nggak berkembang. Oke? Ya, oke guys ya, jadi teman-teman banyak banget nanyakin gue soal saham ini, makanya gue bantu analisa buat kalian. Ini gue ngomong sedalam-dalamnya, seakar-akarnya, gue cabut akarnya itu semua. Kalian lihat nih akarnya, nah nih ya.
kok jadi bahas agriculture, yuk lanjut lagi. Oke. Nah, prospek kedepannya gimana untuk si Demas ini? Ekspansi lahan selatan bisa dijual untuk industri atau data center atau komersial. Tren global digitalisasi dan data sovereignty, permintaan lahan untuk data center. Nilai tambah, bangunan utilitas, ya, terus infrastruktur, township, memperkuat daya tarik, keseimbangan. Jika Demas tetap jaga rasio capex dan payout, maka pertumbuhan dapat didrive melalui penjualan lahan dan peningkatan recurring income. Jadi, yang mau gua sampaikan ke kalian adalah bahwasannya mereka ini bisa saja, ya, kalau bener-bener ya mau banget, bentar, lampunya harus sorot ke gua sih, karena gua tajuk utamanya ya. Karena gini, gimana kita ngomongnya? Pokoknya intinya data center itu adalah mereka punya bisnis utama, ya, pembangunan lah kita ngomong. Jadi perusahaan-perusahaan ini kalau mau ngebangun data center cari mereka gitu loh ya. Cuman again ya, permasalahan itu adalah mereka tuh harus coba cari cara, ya, apakah mereka bakal menerima untuk proyek data center yang lebih modern gitu loh, lebih ESG dan fokusnya tuh ke EBT gitu loh. Jadi energi dari EBT semua. Nah, kalau kita ngomong ini di sini ya, yang mau gue sampaikan di sini kan ditulis nih, permintaan untuk data center. Nah, data center ini harus diperhatikan juga. Kalau intinya kalau data center tradisional ya itu sudah banjir guys ya. Jadi masa sudah lewat lah gitu. Ya. Jadi lo harus bertransformasi sih gitu loh. Nah, permasalahannya adalah dia kan pakai asik pakai duitnya untuk ekspansi terus cuy. Jadi susah kayak gini. Susah. Oke. Terus lanjut lagi. Nah, ini kekuatan utama dia apa di saham ini? Nah, ini strong dia adalah lokasi strategis, langsung tol Jakarta Cikampek. Tadi gue udah dibilang di awal. Di koridor industri utama, terus tenan berkualitas dan diversifikasi manufaktur global dan data center, ya, di keuangan sehat dan arus kas positif, dukungan ekspansi moderat, valuasi under value, PBV 0,91 kali, PI rendah 4,85 kali. Nah, yang mau gue bilang, mereka itu sekarang ada banyak otomotif di sana juga ya, bisnis-bisnis otomotif seperti Hyundai dan Suzuki juga di sana gitu loh ya. Boleh dibilang kawasan industri itu ya, kalau misalnya lu mau berkembang nih ya, otomatis itu butuh investasi dari luar negeri. Permasalahannya adalah ya gue nggak tahu lah di sana ya ada gangguan eksternal atau enggak gitu loh. Tapi yang kita ketahuin bahwasannya kalau orang mau bangun pabrik gitu di sini ya, di kawasan elit ya, oke, kita ngomong di Indonesia lah kita ngomongnya ya, oke. Nah, lu mau bangun pabrik aja pun itu banyak gangguan eksternal yang nggak bisa kita nggak bisa kita kontrol guys gitu loh ya. Mungkin ormas lah apalah gitu loh, kan kalian tahu gitu loh ya, mungkin perizinan ya, everything man gitu loh. Jadi kayak contoh kayak kemarin kita masuk berita soal masalah BYD bangun pabrik diganggu aja, itu aja udah sampai internasional gitu loh. Jadi gua itu kalau melihat kita membutuhkan investor asing untuk investasi di Indonesia ya, terutama untuk yang gede-gede seperti data center atau mungkin mau bangun pabrik ya, agak gimana gitu loh guys ya. Jadi susah sih sebenarnya sih menurut gua sih. Makanya gue bilang sayang sih, padahal cadangan lahan dia tuh banyak banget loh ya si Demas ini ya. Cuman gangguan eksternal itu kita nggak bisa kontrol guys, oke? Ya kok jadi curhat ya, lanjut lagi. Nah, untuk ancamannya apa? Dividen payout tinggi 100% bisa menghambat reinvestasi atau ekspansi. Tadi gue udah ngomong di awal, ketergantungan pada permintaan industri, terutama data center. Tadi gue udah juga ngomong di awal, oversupply. Rival properti dengan township scale lain, BSD, Lipo Cikarang. Tadi gue juga udah ngomong di awal, kenapa si Cicak itu lebih wow market cap dia secara land bank ya, sampai ratusan triliun, sedangkan dia cuma nggak sampai ratusan triliun, bahkan setengah doang gitu loh. Ya karena itu. Oke, dari GCG beda gitu loh. Dan BSD itu kan dia punya saingan juga. Sama-sama usaha, perusahaan sama sih padahal sih, sama-sama induknya gitu loh. Jadi ibarat kata lu punya anak satu tapi dua anak lu tuh tiap hari berantem aja gitu loh. Ya, intinya bukan mamak tiri lah ya kita ngomong. Bukan anak tiri lah kita ngomong. Atau orang tua tiri kali ya. Ya mungkin nggak tahu lah ya. Oh, serem juga kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau kita ngomong lagi dividen audio itu kan cuman 100% ya. Tinggi banget sih, guys. Gue pusing cuy. Ibarat kata gue tuh mau ekspansi gak ada duit. Kenapa? Karena duit gue pakai untuk bayar dividen terus ya, amsyong lah lama-lama. Gila cuy, pusing cuy kepala cuy. Gitu loh. Jadi gue berharap ya suatu saat mungkin mereka itu bisa agak ngerem lah dividennya lah, menurut gue. Jadi mereka itu bisa langsung ekspansi gitu loh, pakai duitnya itu untuk ekspansi gitu. Oke, gitu. Ya dia bagi dividen setahun bisa 2 kali sih, dan gede sama rasionya gitu loh. Ya cuma bagi teman-teman yang memang doyan dividen investing sih bagus sih. Cuma kita nggak tahu sampai kapan
kita nggak bakal bisa mendebat 20 tahun ke depan gimana lagi, 10 tahun ke depan gimana lagi gitu loh. Apalagi teman-teman yang dividend investing itu bisa untuk hold forever atau enggak, kalau enggak hold untuk jangka-jangka yang sangat-sangat panjang banget gitu loh ya. Oke, lanjut lagi. Nah, teori liar dari gua buat kalian semua ini ya, skenario kalau DMAS bisa berkembang jadi Green Data dan Industry Hub jika Township mulai mendapat sertifikat ESG atau ramah lingkungan dan Green Utility. Dampaknya mereka bisa menarik premium ten global dengan sewa tinggi plus stabil. Bahkan jika margin sewa naik 10-15 kali, valuasi perusahaan bisa naik substansial seiring capex minimal dan perluas klien di segmen data ataupun industri. Ya, jadi boleh dibilang kesimpulan yang mau gue bilang di sana itu adalah ini wildcard gue, teori liar gue ya. Gue itu asik coba brainstorming untuk si perusahaan ini gimana suatu saat dia bisa rally, karena dia itu jarang banget rally ya, dan karena bisnisnya kayak gitu-gitu aja gitu loh, karena dia bagi dividen terus. Cuma gue nemuin satu loophole adalah masalah ya, berkat gue kemarin ke Timestone dan mereka ngomong data center tradisional tuh udah banjir, oversupply, dan harganya udah murah. Jadi Green Data ini adalah data center AI, which is tuh modern gitu loh, data center modern menggunakan energi EBT gitu. Ya, jadi gue coba brainstorming ya, gue coba berpikir lebih dalam lagi. Kemungkinan besar mereka bisa kok, mereka fokusnya ke data center banget untuk lahan industrinya. Gitu sih menurut gue sih. Ya, jadi kalau memang seperti itu ceritanya, maka dia mungkin bakal lebih diapresiasi di market ya. Mungkin lebih diapresiasi lagi ketimbang dia bagi dividen sih. Gitu aja sih menurut gue sih. Soalnya ini perusahaan bagus. Grup Sinar Mas itu salah satu grup besar banget, salah satu yang terbesar di Indonesia juga itu grup itu ya, dan mereka juga bisnisnya lancar-lancar aja kok, bagus-bagus aja kok bisnisnya gitu loh, bisnisnya gak ada masalah apa-apa kok ya. Tapi memang secara GCG sih, kalau gua pribadi GCG-nya ya, kalau untuk yang ini mungkin lebih fokus ke bisnis lah, cuma ada beberapa yang memang fokusnya untuk bisnis, kepentingan nggak atau apa gitu loh ya. Again lah, cuman itu kan kalau kita ngomong kan untuk, karena dia gimana ngomong, kepemilikannya konglomerat gitu loh. Apalagi Sinar Mas ini dia punya banyak segmen industri juga gitu loh. Ada tambang lah ya kan, data center lewat DSSI ya, itu lagi rally juga, terus ada CPO, terus banyak itu. Oke. Dan Sojitz sendiri ya, ini penutupan buat kalian bertambah pengetahuan juga. Dia tuh punya segmen industri yang sangat banyak juga loh. Energi juga ada, pertambangan juga ada, consumer juga ada, properti juga ada, otomotif juga ada. Si Sojitz Corporation ini, makanya gue bilang dia tuh kalau ada properti, dia lebih ke agent properti sih jatuhnya sih ya, agen propertian gitulah, atau agen otomotif juga lah. Karena dia trading company salah satu terbesar di Jepang juga gitu loh, dan apalagi Tokyo gitu loh guys. Oke, jadi semoga analisa gua ini bisa coba memberikan kalian pencerahan ya guys ya. Oke, jadi again ya, ini gue bantuin kalian ya analisa. Mungkin teman-teman masih yang beginner lebih terutama masih bingung banget ya, takut dipom-pom sama orang dan sebagainya. Ini gue bantuin kalian. Harusnya kalian udah tahu deh keputusan apa yang kalian ambil untuk saham seperti ini ya. So, what is your decision now? Oke, jadi nanti kalian coba tulis di kolom komentar ya, kalian tuh maunya apa sih dari saham ini. Oke, keputusan kalian apa sih terakhir ya. Nah guys, gue udah kasih tahu kalian satu pesan sih. Gue mau kasih tahu kalian satu pesan ya, satu petuah dari gue buat kalian semua. Oke, kalian suka petuah gue sih. Oke, bentar ya, kasih kalian nih. Uang cepat bikin kamu sombong, tapi ilmu lambat bikin kamu tahan lama. Pilih mana? Kaya sebentar atau tenang seumur hidup? Gue mau dengar dari kalian sih. Kalian pilih yang mana sih? Tulis di kolom komentar juga ya. Semua pertanyaan gue harus kalian jawab. Oke? Semoga membantu dan bye-bye.